Ini Oke, nih Kak Maman, kita tadi udah ngebahas mulai dari lupa kata sandi, terus harus aktivasi, kemudian bikin kode otorisasi atau passphrase, bahkan sampai siapa sih yang boleh masuk ke pihak terkait. Ya intinya DJP pasti akan melakukan pengawasan ya. Kalau orang-orang yang ternyata tidak terdaftarnya di akte, ataupun misalnya kita kan juga ada kerjasama atau punya data dari AHU ya. ya Pasti ada sinkronisasi. Kalau ada aktenya ada perubahan, maka ada orang yang masih, ada orang yang sudah keluar. Pasti di situ juga ada rekonsiliasi lah. ya. Tapi kalau orang yang benar-benar nggak ada di akte dan dia bukan konsultan, harusnya dengan mudahnya itu membuat jadi kesalahan saat segala aktivitas badannya. Benar kan ya? Iya. Oke, menarik banget. Kita langsung mau tanya juga nih Kak. Ini kan kita udah akhir tahun ya. Biasanya kalau udah akhir tahun, terus awal tahun, kalau kita inget pajak tuh apa yang paling diingat tuh coba? Apa kira-kira? Ya kalau akhir tahun itu pasti bagi orang-orang perusahaan ya harus menyiapkan laporan keuangan ya. Oh, ya. Saya pikir THR loh. Terus itu salah satunya. Iya. Nah, tapi di awal tahun, nanti kan akhir tahun nih. Di awal tahun itu perlu diperhatikan bagaimana nanti akan melakukan pelaporannya ya, Mas ya. Jadi salah satu kewajiban baik orang pribadi, badan itu adalah melakukan pelaporan SPT tahunan. Nah, makanya dengan Cortex ini yang akan digunakan nanti untuk pelaporan SPT tahunan, mau tidak mau semua yang punya NPWP itu wajib melakukan registrasi di Cortex agar bisa lapor SPT tahunannya. Karena kalau enggak, ya nggak bisa lapor ya, dengan seperti itu. Berarti nggak bisa lapor nih kalau kita yang udah senior ya, yang namanya lapor kan kita mikirnya tuh ngisi formulir gitu. Iya. Berarti 2026 nggak bisa sama sekali? Nggak bisa. Nggak bisa sama sekali? Iya. Oke, ingat pajak nggak ada lagi ngisi pakai formulir kertas, ya. Karena kita sudah pindah ke Cortex. Ya, gimana Kak? Iya. Jadi ketika sudah masuk waktu pelaporannya, itu mulai Januari sampai dengan Maret ya, untuk orang pribadi, itu batas waktunya mulai dari Januari sampai Maret untuk pelaporan SPT orang pribadi, dan untuk badan itu adalah dari Januari sampai dengan bulan April di akhir bulan untuk batas waktu pelaporan SPT tahunan PPh badannya. Untuk yang tahun pajaknya normal ya? Sorry apa? Yang tahun bukunya itu Januari sampai dengan Desember. Ya, secara umum kan pajak seperti itu ya. Nah, jadi dari sekarang nih harus sudah, ya terutama tuh orang pribadi nih. Jadi betul-betul kami memberitahu kepada para pemirsa dan pemirsa sekalian untuk segera melakukan registrasi Cortex ini agar nanti di tahun depan melakukan pelaporan SPT-nya itu juga sudah bisa. Jadi tidak terhambat lagi untuk melakukan pelaporan ini. Seperti itu. Oke, singkat aja nih Kak. Ya. Kalau SPT tahunan ada pribadi dan badan pastinya sama dong ya. Di Cortex ada orang pribadi dan badan, di yang sebelumnya juga orang pribadi dan badan. Kalau bisa dijelasin singkat, kira-kira perbedaannya apa dari sisi pengisiannya, apa yang harus disiapin? Terus misalnya kalau dendanya, kalau terlambat gimana? Silakan, gimana Kak? Iya, jadi yang cukup ada perubahan ya dari sisi formulir ya. Satu itu dari sisi formulir. Jadi untuk orang pribadi itu sudah tidak ada lagi formulir SPT kayak dulu. Jadi kalau dulu kan mungkin ada 1770S sederhana atau gitu, 1770 SS sama sederhana, atau 1770 aja. Kemudian juga untuk orang badan ya, badan ada namanya e-form ya. Itu perlu install dulu aplikasi Adobe Reader, Acrobat Reader. Nah, sekarang di Cortex ini itu tidak digunakan lagi, lagi. Jadi sekarang untuk pembuatan SPT baik untuk orang pribadi ataupun untuk badan usaha itu melalui Cortex, dan itu secara sistem akan membuat konsep SPT-nya itu seperti jadi semacam ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Maksudnya pertanyaan-pertanyaan. Pas ngisinya ya? Pas ngisinya. Jadi ketika sudah masuk Cortex akan buat lapor SPT, kemudian Mas pilih jenis SPT-nya, SPT tahunan. Kemudian nanti di sana akan mulai ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itulah nanti akan menjadi laporan yang akan dilaporkan. Jadi ya lapor SPT ya formulirnya seperti itu. Tinggal nanti pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di sana yang harus kita jawab. Jadi pertanyaannya dalam bentuk pertanyaan iya dan tidak tuh. Sebagian besar iya dan tidak. Iya dan tidak ya. Jadi contohnya misalnya nih pertanyaan kita sebagai orang pribadi nih. Apakah
Bapak Ibu mendapatkan penghasilan dari pekerjaan contohnya seperti itu. Ya kalau kita memang sebagai karyawan atau pegawai, ya berarti kita jawab di sana iya. Iya. Nah, maka nanti setelah kita jawab iya itu baru nanti akan muncul lampirannya. Baru muncul lampirannya, sehingga nanti lampirannya itu yang akan kita isi. Itu salah satu perbedaan yang cukup signifikan lah ya, katakanlah dalam pembuatan laporan SPT di Kotex ini. Ya mungkin untuk badan yang sudah menjalankan Kotex selama ini itu mungkin tidak terlalu, artinya dia sudah mengetahui dari awal. Nah, untuk orang pribadi nih yang baru mau akan lapor, seperti itu konsepnya. Dia menjawab pertanyaan, dan dia pertanyaannya cukup banyak katakanlah, tapi iya semuanya bisa kita jawab dengan ya tidak. Kalau iya tinggal ada lampirannya, kalau tidak ya lanjut ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Kalau iya isi lampiran, kalau tidak lanjut ke bawah. Berapa pertanyaan berarti? Mungkin sekitar 100 pertanyaan. Paling ya. Ini 10 pertanyaan lah, 10 pertanyaan untuk orang pribadi. Tapi ya itu baru ya tidaknya ya. Nanti setelah itu baru lampirannya. Lampirannya harus diisi. Ya tadi kalau terkait dengan pekerjaan tadi kan berarti kita harus mengisi berdasarkan bukti potong ya. Ketika kita bekerja sebagai pegawai negara, bukti potong yang kita dapatkan dari tempat bekerja. Berarti yang harus disiapkan adalah bukti potong. Jadi ini juga perlu disampaikan kepada para pemberi kerja nih untuk menyiapkan bukti potong untuk diberikan kepada para pegawainya agar mereka bisa lapor SPT. Dan bukti potong ini sebenarnya sudah juga mereka buat dari Kotex ya. Dan itu infonya ya kemungkinan bakal akan langsung masuk ya data bukti potong itu. Cuman memang perlu dipastikan ketika pengisian SPT itu kita mengisi kayak tadi contohnya kalau misalnya dari pekerjaan nanti kemudian ada apakah mendapatkan bukti potong, apakah ada pemotongan ya kita jawab lagi ya. Mungkin baru dia akan masuk data bukti potong kelampirannya langsung otomatis seperti itu. Berarti infonya saat kita mengisi iya, kemudian di lampiran bisa jadi bukti potong itu sudah ada. Karena bukti potong itu sudah dibuat, dipotongkan oleh si pemberi kerja misalnya. Betul atau sekali. Pemotongnya Oleh gitu ya. pemotongnya. Ada kemungkinan salah atau nggak bukti potongnya? Bisa jadi ya. Bisa jadi ya. Karena apa? Karena mungkin pada sebagian besar teman-teman atau Bapak Ibu belum melakukan registrasi Kotex. Nah, balik lagi ya. Jadi balik lagi ke situ. Jadi kalau misalnya teman-teman belum registrasi di Kotex sebagai pegawai atau sebagai karyawan, ya maka di bukti potong yang sudah dibuat oleh pemberi kerja itu kemungkinan data bukti potongnya tidak langsung masuk. Karena apa ya? Karena data teman-teman atau Bapak Ibu itu belum aktivasi ya, belum diregistrasi di akun Kotex ya, sehingga terbacanya itu tidak terbaca ya, terbaca hanya digitnya saja, 16 digit dengan kode 999 sampai 16 digit. Penerima penghasilan dengan nikah sekian-sekian gitu ya. Tapi nggak nge-link ke akun sebenarnya gitu. Iya, nggak nge-link dengan nick-nya ya. Makanya angkanya bisa jadi nggak ada atau salah ya. Maka kita sebagai wajib pajak yang mau lapor penting juga untuk cross check sendiri, meneliti sendiri apakah bukti potong yang tersedia versi Kotex tampilkan secara otomatis, atau mungkin bahasanya pre-populated, itu sudah benar atau belum gitu ya. Berarti boleh dong kita tambahin atau kita ganti? Bisa. Jadi mungkin bisa ketika memang ternyata di data Kotex itu belum muncul datanya ya, sehingga bisa kita dimasukkan secara manual untuk data-data bukti potong seperti itu. Seru juga nih. Berarti kalau wajib pajak itu ngisi anggaplah asal ya ataupun salah, itu punya konsekuensi nggak sih? Jelas lah. Jadi kan salah satu kriteria yang harus dipenuhi, ya salah satu ada beberapa kriteria yang harus benar, jelas dan lengkap ya. Itu semuanya harus. Makanya tapi memang di konsep SPT ini kan ada yang namanya pembetulan ya. Jadi walaupun mungkin nanti ketika melakukan pengisian ada kesalahan, ada kelalaian atau ada kekhilafan itu bisa dibetulkan. Bisa berapa kali pembetulan itu? Pembetulan itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya sepanjang memang belum dilakukan pemeriksaan. Tidak ada batasnya. Sepanjang belum melakukan pemeriksaan. Betul. Batas berapa kali atau berapa waktu? Berapa? Dua-duanya? Ya nggak ada sih. Nggak ada ya. Jadi kapanpun boleh, berapa kali pun boleh. Sepanjang belum pemeriksaan. Betul. Nah, tadi menarik saya juga teringat tentang denda nih. Ada perubahan nggak? Kalau misalnya keterlambatan. Tadi kan kita bicara pembetulan. Nah, SPT yang pertama kali atau normal itu gimana? Ya. Jadi kalau dilakukan pelaporannya sesuai jangka waktu, ya maka memang tidak ada sanksi ya. Tapi kalau lewat dari jangka waktu itu, maka ya sesuai ketentuan itu masih berlaku ketentuan yang lama, itu akan ada denda keterlambatan
tidak lapor. Tidak lapor. Jadi sanksinya sama, terlambat atau tidak lapor itu untuk orang pribadi itu 100.000, 100.000 untuk badan itu 1 juta. Badan itu yang tadi ya, yang PT, CV, koperasi, bumdes, yayasan ya. Ya. Nah, kalau yang kadang orang tuh bingung, sebenarnya denda itu per satu surat pemberitahuan itu bisa berkali-kali lipat nggak? Bisa berbunga nggak dendanya tuh 100.000 tadi, 1 juta tadi? Enggak ya? Iya, enggak. Dia per tahun pajak. Iya, per tahun pajak. Misalnya cukup 1 kali. Cukup 1 kali aja si denda itu timbul atas karena terlambat atau tidak menyampaikan, misalnya tahun pajak 2025, 2024 gitu ya, itu 200.000 atau 2 juta. Nggak ada pengaruh dari sanksi lainnya ya, kayak bunga atau misalnya berapa kali. Iya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan, Kamu? Iya. Jadi untuk penyampaian SPT ini itu dimungkinkan juga untuk melakukan perpanjangan. Ya. Jadi perpanjangan itu juga ada syarat-syarat dan kriterianya. Jadi kalau merasa memang laporan ini kemungkinan banyak di wajib pajak badan ya, wajib badan yang ternyata masih di audit ya, katakanlah seperti itu, di audit dan dia ingin belum siap nih untuk lapor, maka dia bisa mengajukan perpanjangan, perpanjangan SPT tahunan, pelaporan SPT tahunan. Jangka waktunya kalau bisa diperpanjang sampai 3 bulan berikutnya ya, jadi paling lambat dia bulan Juni itu sudah harus lapor. Cuman ini dia mengajukannya langsung di Kortex. Iya, sekarang sudah bisa juga. Iya, di bagian layanan itu ya? Di bagian layanan ya. Layanan administrasi ya. Nanti mungkin detailnya bisa dibahas di podcast berikutnya ya. Atau di petunjuk yang lainnya ya. Intinya perpanjangannya bisa dan Kortex itu memudahkan karena perpanjangan pun bisa dilakukan langsung di situ. Ya. Termasuk misalnya norma penghitungan penghasilan itu. Ya. Kan kalau tahun ini kan sehubungan dengan misalnya orang pribadi yang usahawan, yang UMKM, yang di bawah 4,8 miliar, kemudian juga di atas 500 juta kan biasanya bayar PPh final 0,5% nih. Yeah. Cuma di tahun 2025 ini kan karena umur yang NPP di atas 7 tahun sejak dari 2018, berarti hitungannya di tahun ini tuh sebenarnya udah nggak bisa lagi menggunakan 0,5%. Iya. Mudahnya 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Berarti 20 tahun pajak 2024 ini terakhir menggunakan 0,5%. Di 2025 itu peralihan atau tidak lagi menggunakan. Nah, makanya karena aturan perpanjangan 0,5% ini kita anggap belum ada atau tidak ada, maka diimbau untuk mengajukan atau pemberitahuan norma penghitungan penghasilan neto yang bisa dilakukan di layanan juga tadi, di layanan administrasi, kemudian dibuat permohonan ya, intinya seperti itu, nanti langsung jadi bahwa usahawannya bisa menggunakan NPPN untuk SPT tahunan 2025. Karena tadi adanya persimpangan aturan yang belum diperpanjang, kemudian sudah Kortex, dipermudah, maka di akhir tahun pun masih bisa NPPN. Nah, kemungkinan besar di tahun 2026 nggak bisa tuh Kak mengajukan NPPN apabila melewati dari Maret. Karena sekarang kebetulan aja ada peralihan tadi, Kortex dan peralihan, maka masih bisa nih mengajukan NPPN untuk 2025. Gitu. Jadi bagi wajib pajak yang belum mungkin untuk bisa segera menyampaikan pemberitahuan ini ya, pemberitahuan norma perhitungan penghasilan itu ya, karena memang masih ada bukan masih ada ya, karena tadi peralihan jadi dimungkinkan masih bisa mengajukan. Mungkin nanti tahun depan itu sudah betul-betul sesuai jangka waktunya. Artinya sesuai jangka waktu ya 3 bulan di awal tahun itu sudah harus diajukan seperti itu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan mungkin Kak Muhammad? Ya, mungkin terakhir ya. Jadi di Kortex ini itu sudah bisa dikatakan yang sangat komplit lah. Sangat komplit di layanan perpajakan ya. Layanan perpajakan semuanya sudah bisa dilakukan melalui Kortex. Mulai dari pengajuan validasi ya untuk PPh, untuk penjualan ya, SKB, pengajuan SKB, kemudian lagi ya permohonan terkait dengan pengurangan sanksi, keberatan, itu juga sudah semua bisa dilakukan dari Kortex. Bahkan perubahan-perubahan identitas ya secara umum, misalnya perubahan alamat, penambahan nomor rekening itu sudah bisa juga bisa ya. Kortex. Cuman memang untuk yang betul-betul data-data yang harus
private ya, si jaga itu harus datang ke KPP nih. Betul, contohnya, ya. betul. Dan dia balik lagi kalau misalnya email ya, itu lupa atau nomor HP itu lupa, ya itu mau tidak mau harus ke KPP. Itu data awal yang memang sangat urgent, sangat penting dan sangat private itu dijaga oleh masing-masing orang. Tapi kalau terkait dengan tadi perubahan alamat atau perubahan status tuh, misalnya dari dulu misalnya aktif, kemudian masa tidak aktif lagi bisa diajukan. Penghapusan juga sudah bisa dari Kotek. Termasuk PKP ya, PKP, pajak bisa juga. Permohonan PKP, bahkan pencabutan PKP juga sudah bisa dari aplikasi Kotek. Makanya tadi sebenarnya pas di awal kita menjelaskan cara lupa kata sandi, kalau misalnya email sama nomor HP-nya itu salah, apa nggak tahu, atau mungkin apa ini gitu, tetap harus ke kantor. Iya. Karena memang cuma untuk pertama kali ya. Iya. Dan itu kan menggantikan Evin loh. Iya. Jadi Evin dihapuskan. Akhirnya apa sih yang benar-benar melekat kepada orang pribadi atau wajib pajak? Yaitu jawabannya adalah email dan nomor HP. Termasuk badan juga ternyata wajib juga ada ya, harus beda. Misalnya antara direktur, kemudian sekretaris, bendahara, itu harus ada lagi versi badan dan harus nomor HP, nggak bisa nomor rumah. Nomor kartu rumah nggak bisa ya? Nggak bisa, harus 08 depan. Iya, karena untuk menambahkan atau perubahan data itu diperlukan verifikasi. Oh ya, verifikasi. Itu esensi di situ. Iya, jadi ketika kita datang melakukan perubahan, menyampaikan nomor HP, nanti akan ada verifikasi apakah benar nomor HP yang kita sampaikan itu. Kemudian juga email juga ada verifikasi untuk memastikan bahwa email itu juga benar. Jadi betul-betul dipastikan nomor HP dan nomor emailnya itu adalah yang valid yang digunakan oleh wajib pajak. Itu. Soal paling terakhir ini sih Kak. Mohon bersabar juga kalau misalnya nanti ada error-error atau sulit masuk jaringan ya. Iya. Karena bagian dari ya namanya perubahan itu kan berat, meskipun sedikit-sedikit tuh ya harus dilakukan. Kemungkinan nanti kan misalnya server lambat, lemot ya mohon maaf aja karena itu bagian dari proses gitu ya. Untuk kami semakin lebih baik berkembang, toh niatnya juga memang supaya mempermudah sih. Betul sekali. Ada lagi Kak Momen? Ya, mungkin cukup ya. Sebenarnya mungkin nggak kerasa nih kita udah 3 episode langsung untuk ngobrol-ngobrolnya. Mungkin kalau misalnya mau lebih detail sih bisa cari yang teknis misalnya di Instagram atau mungkin akun YouTube lain gitu ya. Atau misalnya ke kantor pajak, atau satu lagi telepon di Kering Pajak di 1500 200. Iya. Di Kering Pajak ternyata sudah ada Instagramnya juga. Jadi permudah juga tuh kalau ingin melakukan pertanyaan-pertanyaan bisa masuk ke Kering Pajak yang ada di Instagram atau di TikTok ya sekarang ya pada ini ya, dipermudah ya untuk bisa menanyakan terkait dengan kewajiban-kewajiban pajak yang harus dilakukan. Oke, ini ada pantun lagi nih Kak. Jangan lupa dijawab ya. Kain spray gambarnya Pokemon. Cakep. Ada 2 kuning warnanya. Artinya saya Ray, saya Momon. Sampai jumpa di episode berikutnya di Sinjajar. Sinjajar Pajak Penjaringan. Jakarta Penjaringan.